Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Salam semuanya. Shalom. Salam juga kepada jemaat Bapak Yopi, Ibu Yani yang ada di Zoom, juga jemaat semuanya. Kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya minta mari bangkit berdiri semuanya untuk kita bersaat teduh sejenak, merenungkan kasih Tuhan, merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Dia Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang layak kita tinggikan dan yang layak kita agungkan pada saat ini. Mari kita saat teduh. Mari kita memohon ampunan kepada Tuhan, memohon urapan dari Tuhan, dan memohon pemulihan dari Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Mari dengan segenap hati kita, dengan pengakuan dari dasar hati kita yang paling dalam, mari kita katakan, Yesus, ku cinta Kau, Engkau ku tinggikan, Engkau ku agungkan. Haleluya Tuhan. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Katakan sekali lagi, Yesus, ku cinta Kau. Yesus, Benar Tuhan. ku cinta Kami meninggikan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau Bapa, sebab hanya Engkau yang layak. Haleluya Yesus. Baik dalam suka dan duka. Haleluya Tuhan. Katakan sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Terima pujian sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala
cinta Kau ku tinggikan, ku agungkan. aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka, sebab Kau layak. Kau layak, Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sekali lagi katakan, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja-raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Mari kita sembah Dia. Mari kita tetap mengagungkan Dia. Besar Allahku, Dialah setiap suku, kaum, bangsa memuji dan memuliakan Dia, Raja di atas segala raja. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Kami mau mengagungkan Engkau, Allah kami yang maha besar, Allah kami yang maha mulia, Allah kami yang layak ditinggikan selama-lamanya. Keajaiban-Mu ya Tuhan terjadi di bumi ini. Keajaiban-Mu, kebesaran-Mu Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Mari kita katakan, besar Allahku, besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
minta dengan hormat Pendeta Nelson untuk berdoa. Kita berdoa. Kami kembali berkumpul di hadapan-Mu Tuhan dalam ibadah kami. Kami mengagungkan nama Tuhan, Raja segala Raja, Allah yang Maha Besar, Allah yang menyatakan diri dengan kuasa-kuasa yang dahsyat, Allah yang menyatakan diri dengan kedaulatan yang luar biasa, Allah yang tidak bisa diintervensi, Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dan Allah yang membawa kami juga dari ikatan dosa kepada kemerdekaan melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat memuji, menyembah Engkau tanpa beban. Karena dosa-dosa kami sudah dihapuskan oleh Tuhan, dan kami bisa memiliki kebebasan berekspresi di hadapan-Mu, dipimpin, dituntun oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami senantiasa benar-benar bisa menjadi anak-anak Tuhan yang dari kedalaman hati kami memuji, menyembah Engkau dengan ketulusan hati. Terima kasih untuk semua, pimpinlah ibadah ini Bapa, supaya nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Urapi semua yang melayani kami pada hari ini, dan kami serahkan seluruh peralatan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati, juga yang online Tuhan memberkati. Kami bersyukur, dan biarlah kiranya ibadah ini jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersama-sama mengakukan, sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang maha besar, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita bahkan sedetik pun. Dan biarlah kasih setia Tuhan senantiasa kita rasakan, dan kita kembalikan kembali rasa syukur kita melalui pujian yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Sebelum saya mempersilahkan Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan baik di Zoom maupun di tempat ini ya. Sebelumnya kita menaikkan pujian tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun tersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu.
silakan kalau ada yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Mungkin Bapak Yopi atau Ibu Yani yang ada di Zoom. Boleh, boleh. Silakan Pak, silakan. Ya, jadi terima kasih bahwa pagi ini sebenarnya mau ke gereja, cuma Ibu Yani nggak enak badan, karena supir saya kan dia. Jadi tolong doakan dia juga. Udah begitu hari ini ada demo yang cukup besar, baik di Bandung maupun di Jakarta sebenarnya. Masalahnya kan tentang Palestina ya. Jadi kita perlu berdoa supaya tidak diambil alih lah oleh kelompok yang memang sengaja. Apalagi kita mau masuk ke pemilu ya. Jadi kita perlu berdoa supaya kita minta belas kasih Tuhan yang menjaga kita. Biar bagaimanapun beberapa gereja memang ditutup di mana-mana. Dan kita hanya tahu bahwa kita terbatas tapi Tuhan tidak. Dia pasti akan tolong kita lah. Nah, yang kedua adalah pada pagi ini saya minta kalau bisa karena pemberian yang dari punya kami itu yang diberikan buat kami bulan lalu ke yang diterima hari bulan ini bisa diberikan kepada Pak Nelson supaya dia bisa punya pelayanan untuk bulan depan sehingga bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan lah. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan dan saya yakin bahwa kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena rencana saya sebenarnya saya tidak akan terima persembahan dari gereja, tapi kalau bisa nanti bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya sampai selama 1 tahun persembahan itu diberikan kepada, karena kan mereka mengeluarkan uang kurang lebih sampai 10 juta ya, tapi kita berterima kasih kepada Tuhan karena semua perbaikan itu jadi di mana kita ibadah itu jadi baik. Kalau kita bisa memberi setengahnya saja selama 1 tahun, saya pikir kita memberikan setiap bulan, pasti mereka pasti akan terimalah. Jadi sehingga kita sangat berterima kasih kepada Tuhan karena selama 22 tahun lebih Tuhan sudah jaga kita. Jadi yang saya rindu adalah para pelayan itu harus bersedia berkorban juga. Jadi bagaimana kita memberi contoh kepada orang bahwa kita memang orang yang dipanggil oleh Tuhan, tapi kita bukan hanya orang yang siap menerima saja, tapi kita juga siap berkorban. Jadi dan kita berterima kasih, apalagi gedung ini kan ya cukup lumayan lah kalau menurut saya. Dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Yopi. Menjadi pergumulan bagi kita semua, kita nanti akan mendoakan Ibu Yani supaya Tuhan tetap memberikan kesehatan, sekalipun sekarang kelemahan fisik, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Demikian juga kita nanti berdoa buat keamanan, ya, karena memang ada berita akan demo besar-besaran, tetapi kita percaya Allah kita ajaib, Allah kita besar, Allah kita sanggup melindungi setiap anak-anaknya dimanapun mereka berada. Dan biarlah gereja-gereja Tuhan pun senantiasa bisa aman, damai ya Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah khususnya pada hari ini. Terima kasih juga buat Pak Nelson yang masih tetap setia berkomitmen untuk melayani, memberitakan firman Tuhan di daerah Kuningan. Kita juga support, dukung dengan doa-doa, dan kita juga bersyukur untuk gedung ini yang masih bisa kita pakai, itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Baik, terima kasih Pak Yopi. Kalau tidak ada yang mau bersaksi, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun terlebih dahulu kita menyanyikan pujian, kemanakah aku dapat pergi. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah
mengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar. Saya silakan pada hambanya. Amin. Yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Puji-pujian yang kami naikkan, penyembahan yang kami naikkan. Bahkan bila sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan boleh tertanam dalam hati kami. Dan boleh Tuhan materaikan di dalam hati kami. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar boleh menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Sehingga sungguh-sungguh kami rasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya persilakan duduk. Ya, pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 46. Ayat 1 sampai 12 kita baca. Mazmur pasalnya yang ke-46, ayat yang ke-1 sampai 12. Ya. Saya akan bacakan. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamon nyanyian Allah. Itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan yang terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih alirannya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Selah. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran sebuah sungai. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kota, menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Selah. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpahkan tombak, membakar kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Kalau kita perhatikan, ada banyak masalah yang terjadi sekarang ini, khususnya di bumi ini.
Kita lihat peperangan terjadi antara Ukraina dan juga antara Rusia. Bahkan kita lihat peperangan juga terjadi antara Hamas dan Israel. Bagaimana terjadi gejolak-gejolak yang kita lihat di dunia ini semakin hari kalau kita perhatikan semakin memburuk. Bahkan peperangan yang terjadi sangat luar biasa terjadi. Ini masalah. Bahkan dampaknya kita melihat bagaimana akibat peperangan itu banyak orang yang meninggal. Bahkan kalau kita lihat banyak orang yang sedih. Mengalami berbagai cara masalah-masalah yang mereka hadapi. Dampaknya juga perekonomian goncang. Kalau kita perhatikan saat ini, semakin hari semakin buruknya hal-hal di dunia ini. Bahkan juga kalau kita melihat saat ini harga-harga semakin meroket. Bahkan kebutuhan-kebutuhan juga orang saat ini sangat mengharapkan pemulihan ekonomi yang terjadi. Dan juga kalau kita mencari khususnya mencari pekerjaan juga sulit saat ini. Banyak orang-orang yang menganggur. Bahkan dalam pendidikan pun saat ini sungguh sangat mahal. Ya, kalau kita perhatikan pendidikan saat ini sangat mahal. Sehingga juga banyak juga yang akhirnya tidak sekolah karena mahalnya pendidikan. Dan juga bagaimana pergumulan anak muda. Ya, pergumulan anak muda semakin hari semakin sulit, terutama mencari pekerjaan, mencari teman hidup juga. Mereka juga mengalami juga masalah-masalah yang terjadi. Itu dampaknya semakin hari. Kalau kita perhatikan, dunia ini semakin buruk, tidak semakin baik. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada 3 hal yang kita lihat di sana di dalam Mazmur 46 ayat 2 ini. Pertama ada 3 hal yang kita lihat. Pertama adalah Allah adalah tempat perlindungan. Allah itu adalah tempat perlindungan bagi kita. Yang kedua adalah Tuhan adalah kekuatan. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong yang terbukti. Hal ini kalau kita perhatikan saat ini. Yang pertama kita lihat bagaimana Allah adalah tempat perlindungan. Allah tempat perlindungan itu kalau kita lihat pada saat raja, di zaman Raja Daud. Ada tempat-tempat perlindungan di kala angin ribut, meniup. Kalau kita baca dalam 1 Samuel 23:14, bagaimana digambarkan ini tempat perlindungan. Kalau kita perhatikan juga saat ini kalau kita melihat tayangan televisi, kita lihat peperangan antara Hamas dan Israel. Mereka membuat suatu tempat-tempat perlindungan seperti bunker, ya. Dan juga di Israel juga membuat bunker juga. Bahkan gerakan mereka adalah di bawah tanah dikatakan. Sehingga terjadi suatu masalah yang besar. Karena mereka tidak tahu musuhnya di mana. Karena di bawah tanah. Jadi terpaksa mereka membom hotel-hotel, membom perumahan-perumahan karena mereka itu di bawah tanah. Demikian juga di Israel. Mereka juga ketakutan. Mereka banyakkan masuk ke bunker-bunker untuk mempertahankan diri mereka. Jadi sama-sama kalau kita lihat di sana. Dan itu juga terjadi pada zaman Daud. Ya. Bagaimana kita mendapat perlindungan dari Tuhan? Nah inilah di tengah-tengah situasi seperti ini, bagaimana kita mendapat perlindungan dari Tuhan. Ya. Karena itu Mazmur pasal 62 ayat 9 dikatakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Diharuskan kita harus percaya kepadanya setiap waktu. Kita percaya kepada Tuhan kemanapun kita berada, kita percaya kepada Tuhan. Karena itu disuruhkan, hai umat, curahkanlah isi hatimu. Katakan.
Jadi apa yang kita lakukan? Kita terus setiap waktu datang kepada Tuhan, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Artinya kita curhat kepada Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kita, kita beritahukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu adalah tempat perlindungan. Ini pada saat kita ada ketakutan, ada kekhawatiran, kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan, Yesus adalah tempat perlindungan kita. Tempat perlindungan yang diberikan Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 62 ayat 8 tadi kalau kita perhatikan. Pada Allah ada keselamatanku. Karena dia Allah itu memberikan keselamatan bagi kita. Dan juga kemuliaanku, gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindungan ialah Allah. Nah ini. Jadi kalau orang mempertahankan dirinya dengan membuat bunker-bunker supaya mereka diselamatkan, tetapi Tuhan mengatakan bahwa Tuhanlah keselamatan kita. Tuhanlah gunung batu kita, kekuatan kita. Ini yang perlu kita yakini dalam hidup kita. Karena itu Tuhan adalah tempat perlindungan di kala kesusahan. Ini juga. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa manusia itu akan mengalami kesusahan. Pada saat itu kita harus tahu pada saat kita susah, kita datang kepada Tuhan karena Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Karena itu dikatakan di dalam Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini yang perlu dikatakan dalam firman Tuhan. Supaya kita mempelajari bahwa Tuhan mengajak kita pada saat kita letih lesu, pada saat kita berbeban berat, kita datang kepada Tuhan. Kita curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Itulah dikatakan bahwa Allah adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua adalah Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi Tuhan Yesus itu adalah kekuatan kita. Yang memberikan kekuatan kepada kita di saat-saat kita menghadapi masalah-masalah yang ada di dunia ini. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Bagaimana? Pertanyaan, bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada kita? Kita dapat menerima kekuatan dari teman. Ya. Tuhan juga pakai teman kita untuk memberikan kekuatan bagi kita. Jadi kalau kita berteman, kita bisa, teman kita itu bisa memberikan kekuatan bagi kita. Karena itu kita harus juga bersosialisasi atau berteman. Sehingga pada saat kita punya masalah, kita juga bisa sharing. Teman. Seperti kalau kita lihat kasus Ayub. Ayub pasalnya yang kedua ayat 11 dikatakan. Ketika sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka ya, yang menimpa Ayub. Ya, pada saat itu bagaimana Ayub punya masalah luar biasa. Maka datanglah mereka dari tempat masing-masing. Ini temannya itu datang. Dari tempat masing-masing tempat yang jauh seperti Elifas, orang Teman, orang Naaman, dan juga dikatakan di sana orang Naaman. Mereka bersepakat untuk mengucapkan belasungkawa kepada dan menghiburnya. Ini masalah. Mereka datang, mereka boleh duduk bersama dengan Ayub. Mereka diskusi, walaupun kalau kita melihat mereka tulus berbekas sungkawa atas apa? Atas penderitaan yang dialami oleh Ayub. Teman-teman itu memberikan dukungan. Ya, teman-teman yang rohani. Karena itu juga perlu kita juga berteman dengan orang-orang yang mengenal Tuhan. Supaya kita bisa sharing masalah kita.
Bisa kita diskusi masalah kita. Itu juga yang diberikan oleh Tuhan. Ya, kalau ada teman kita bisa saling mendoakan. Ya, minta kepada teman kita supaya didoakan. Saling sharing satu dengan lain, ada masalah kita bisa membicarakan, saling mendoakan. Itu artinya di dalam persekutuan. Persekutuan itu adalah tempat bagaimana kita saling menolong, saling membagi berkat, saling menasihati, saling memberikan ini. Ini dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 25. Sehingga kita bisa terus, bisa iman kita kuat. Ya. Karena itu dalam Amsal juga, Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Karena itu juga, pada saat kita juga harus memilih teman kita yang bisa kita curhat. Karena ada juga dikatakan teman yang mendatangkan kecelakaan. Jadi kita juga bisa memilah teman-teman kita. Apakah dia memberikan solusi pada saat kita mendapat masalah. Apakah dia mungkin menjerumuskan kita. Kalau sahabat dikatakan yang lebih karib daripada saudara. Ada bersahabat. Jadi itu kita saling bisa memberikan. Kita dapat juga menerima kekuatan dari keluarga. Jadi pada saat kita punya masalah, keluarga juga bisa menguatkan. Antara suami istri, antara anak dan ibu bapak bisa saling menguatkan. Ini kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi keluarga yang diciptakan oleh itu untuk mendukung salah satu, umpamanya saling sharing antara satu dengan yang lain. Saling surat antara satu dengan yang lain, membagikan segala sesuatunya sehingga bisa berdoa bersama. Jadi kalau kita suami istri itu harus saling sharing. Harus saling cerita, harus saling terbuka satu dengan yang lain supaya apa? Pikirannya enak, terus saling mendoakan, tahu satu sama lain. Karena itu dalam Maliaki 3 ayat 7 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti orang menyayangi anaknya yang melayani dia. Artinya ada hubungan. Hubungan di dalam keluarga itu harus baik. Hubungan antara satu dengan yang lain harus baik. Ya. Kenapa anak tidak betah di rumah? Karena apa? Hubungannya tidak baik di dalam keluarga. Sehingga hubungannya tidak baik, dia ingin mencari teman yang lebih baik. Ini masalah. Jadi kita itu dalam keluarga harus saling memberi kekuatan. Ya. Jangan saling membenci satu dengan lain. Tapi saling memberi kekuatan. Kalau anak lemah kita berikan kekuatan. Kalau suami lemah kita berikan kekuatan. Kalau istri lemah kita berikan kekuatan. Harus ada saling mendorong. Nah inilah terjadi. Dan terjadi seperti itu. Karena itu dalam 1 Timotius 3:12 dia akan harus suami dari satu istri, itu artinya, dan mengurus anak-anak dan keluarga dengan baik. Inilah bahwa di dalam keluarga suami harus satu istri. Ya, istri harus punya suami satu, jangan dua. Ya, ini jadi kalau ini tidak terjadi di dalam gereja ada istrinya dua, itu bahaya juga. Enggak saling menopang satu dengan lain. Karena itu diingatkan bahwa status sebagai hamba Tuhan, pengurus gereja harus satu istri.
Ini menjadi keluarga. Ya. Nah, hal ini yang boleh kita lihat bagaimana Tuhan itu sebagai penopang. Tuhan itu sebagai, dan juga kita dapat menerima kekuatan dari harta yang ada pada kita. Kita juga bisa memberikan kekuatan dari harta yang kita ada pada kita. Kalau harta itu bukan diidentikan dengan uang aja ya. Harta itu, anak itu harta juga. Ya, banyak hal. Karena dalam Amsal dikatakan, Amsal 10 ayatnya yang ke-15. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya. Tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinannya. Ada hal di sana. Ya, memang harta bisa membuat kuat, tetapi yang dikatakan kenapa ini bisa kekuatan yang kita miliki. Harta juga bisa menjadi kekuatan. Dan juga kebiasaan bagi orang yang melarat ialah kemiskinan. Orang yang melarat tidak miskin. Nah, ibaratkan di dalam kehidupan kita supaya kita benar-benar menerima kekuatan daripada Tuhan. Ya. Tetapi kekuatan yang terbesar yang kita dapat peroleh di kala kesusahan melanda kita ialah dari Tuhan. Nah, pada saat kita mengalami segala sesuatu, kekuatan itu ada di dalam Yesus Kristus. Ketika kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Kekuatan itu hanya kita peroleh dari Tuhan. Kalau kita lihat Simpson itu kekuatannya dari mana? Simpson itu kekuatannya dari Tuhan. Walaupun Simpson itu sering dia bandel. Dia juga, tapi Tuhan punya rencana bagi dia. Dia mengalahkan bagaimana orang-orang Palestina di sana. Udah diingatkan oleh orang tuanya, jangan mau menikah dengan yang tidak seiman. Ya. Tetapi toh dia, karena sudah tertarik, toh dia paksa orang tuanya supaya menikah. Tapi dampaknya apa? Dia menderita. Dia menderita. Bahkan rahasianya yang dirahasiakan itu diberitahukan kepada istrinya. Akhirnya kepalanya dibotak. Dia ditangkap, dia dirantai. Tapi yang terakhir dia minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberikan kekuatan rohnya sehingga dia bisa menghancurkan gedung. Banyak yang meninggal. Nah, Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Tetapi kekuatan yang Tuhan berikan jangan kita salah gunakan. Akhirnya kalau kita menyalahgunakan, maka kita akan menderita seperti yang dialami oleh Simpson. Hanya dia menderita. Menderita di dalam kehidupannya. Karena itu Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatan dan perisai. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Inilah yang dikatakan pemazmur. Tuhan adalah kekuatan. Harusnya kita pada saat itu, pada saat kita merasakan sesuatu dalam hidup kita, kita katakan Tuhan adalah kekuatan. Supaya kita semangat. Ketika kita mulai jenuh, ketika kita mulai bosan dalam kehidupan ini, katakan Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah perisaiku, kita katakan. Sehingga kita diberikan kekuatan yang baru. Untuk apa? Menjalani kehidupan ini. Ya. Dalam Mazmur, Pak, karena itu dalam Mazmur 42 ayat 2 dikatakan, Allah itu bagiku ke tempat perlindungan dan kekuatan. Tiga yang dikatakan oleh pemazmur itu.
Allah adalah tempat perlindunganku. Dia melindungi kita. Karena itu kita perlu berdoa dan berjaga-jaga. Ya. Yang ketiga, Allah adalah penolong. Bagaimana Tuhan akan menolong kita di dalam setiap perjalanan hidup kita. Bagaimana Allah menolong kita. Bagaimana Allah sebenarnya menolong kita di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita, bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tuhan menolong kita melalui apa? Melalui firman-Nya. Jadi Tuhan menolong kita melalui firman Allah yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hidup kita pada saat kita mengalami segala sesuatu. Tuhan mengingatkan kita melalui firman-Nya. Karena itu firman Tuhan itu yang menolong kita. Itu juga yang menolong Daud di dalam kehidupan. Di dalam perjalanan hidupnya Tuhan juga. Firman Tuhan itu yang senantiasa berbicara kepada dia. Karena itu dalam Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah dikata seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ada menjaganya apa? Dengan firman Tuhan. Kalau anak-anak muda itu malas baca Alkitab. Tidak ada pertahanannya. Susah Tuhan untuk apa? Tidak ada di dalam kehidupan mereka. Karena firman Tuhan ini disimpan di dalam hati. Kalau firman Tuhan itu disimpan di dalam hati, pada saat punya masalah, nah firman itu yang berbicara sebenarnya. Firman itu yang berbicara memberikan kekuatan. Jadi karena itu kita harus sering memberi kesempatan dalam hidup kita untuk membaca firman Tuhan. Ini sebenarnya kunci. Sesibuk apapun kita, sesibuk apapun pekerjaan kita, kita harus sempatkan untuk membaca firman Tuhan. Supaya ada makanan rohani. Kalau kita nggak pernah makan, kalau kita terlambat makan, pasti apa? Merasa lapar. Ya kan? Pasti gelisah. Tidur nggak enak. Bangun juga nggak enak. Perut krong-krong, bunyi-bunyi kah? Demikian juga sebenarnya rohani kita. Rohani kita kalau kita tidak kasih makan dengan firman Tuhan, maka kegelisahan itu akan ada di dalam hidup kita. Ya, gelisah. Gelisah. Karena rohaninya lapar. Karena itu banyak orang jatuh karena apa? Enggak jarang mempertahankan dirinya untuk menyimpan firman Tuhan dalam hati. Sehingga dia lemah. Ya kan? Sehingga apa? Sehingga banyak orang sakit. Karena firman Tuhan. Kenapa sakit? Karena disitulah timbul kekhawatiran. Disitulah timbul kecemasan. Karena nggak ada yang apa? Yang mempertahankan. Ya kan? Akhirnya apa? Pikiran dunia ini yang menguasai kita. Kecemasan. Tapi kalau kita baca lagi Amsal, hati yang gembira adalah obat. Jadi ada sesuatu hal. Pembentangan antara keinginan dunia dengan keinginan daging itu terus bertentangan. Sehingga kita di dalam menjalani hidup ini ada dua hal pilihan. Nah kalau kita tidak menyimpan, tidak mempertahankan diri kita dengan menyimpan firman Tuhan dalam hati kita, kita akan kalah. Karena itu dikatakan oleh Daud pasal 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Artinya di dalam hati kita belajar menyimpan janji Tuhan. Kita belajar dari satu hari satu ayat aja, ayat yang pendek. Ya, kita simpan hati kita, ya kan?
Kalau kita baca Alkitab, kita coba cari ayatnya yang singkat aja, terus kita hafalkan. Ya. Kita hafalkan, setelah hafal disimpan dalam hati. Ini mulai kita pelajari. Satu ayat aja atau satu ayat satu minggu. So, kalau malas ya. Satu ayat satu minggu, hafalkan satu ayat. Berarti kalau sebulan 4 ayat ada di dalam hati kita. 4 ayat. Sebenarnya nggak susah ya. Ngapal satu ayat satu minggu. Satu bulan 4 ayat. Nah ini menjadi pertahanan kita. Di dalam apa? Menjalankan kehidupan ini. Kalaupun nggak kita malas satu minggu. 2 minggu satu ayat aja. Berarti satu bulan 2 ayat. 2 ayat untuk mempertahankan. Coba kalau Anda malas makan satu minggu gimana? Ya. Malas makan 2 minggu bagaimana? Ya. Akhirnya apa? Akhirnya nggak sehat kah? Jadi caranya bukan bagaimana Tuhan menolong kita, dengan kita belajar firman Tuhan. Kalau mahasiswa saya kasih ayat 1 minggu 10 ayat. Sekarang mereka udah menghafal 90 ayat. Sampai pertemuan ke-14 nanti berarti mereka harus menghafal 140 ayat. Di dalam kehidupan. Walaupun nanti yang sebagian hilang, tapi pasti ada yang nempel di dalam hati mereka. Nah kita coba, supaya kita semakin bertumbuh di gereja ini. Supaya kita semakin kuat menghadapi tantangan dan masalah. Ini yang katakan. Ini jelas dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman Tuhan itu dikatakan pelita bagi kakiku dan terang di dalam jalanku. Ada loh hal itu Tuhan memberikan pelita di dalam hidup kita. Dan juga terang bagi jalan kita. Kaki kita sehingga kita enggak terpeleset. Kenapa? Tuhan menerangi jalan kita. Jalan kita, firman Tuhan itu terus. Sehingga kita bisa hidup berjalan bersama. Ya. Terang bagi jalan kita bagaimana Tuhan menerangi kita. Jadi Allah menolong kita tadi dengan firman Tuhan. Allah menolong kita melalui apa? Musik rohani juga. Ya. Daripada Anda mendengarkan musik dangdut, mending musik rohani. Daripada Anda mendengarkan musik rock, mending mendengarkan musik rohani. Karena apa? Musik rohani itu bertahta di atas pujian. Tuhan itu bertahta di atas pujian. Jadi kalau kita senang mendengarkan lagu-lagu rohani, kita bisa dikuatkan. Bisa diteguhkan kembali. Bisa menolong kita. Menghibur kita. Menolong kita. Karena itu, kenapa banyak di gereja ditutup atau mungkin karena pada saat nyanyi, ya, pada saat orang-orang Kristen nyanyi, mungkin panas juga, gak senang mendengarkan, karena ada nama Tuhan. Jadi kita lebih menyukailah lagu-lagu rohani, apalagi anak-anak muda. Jangan terlalu senang lagu-lagu dunia ini, apalagi lagu-lagu cinta. Anda makin apa? Makin loyo. Jangan lagi, sekali lah
pulangkan saja aku pada ibu. Itu baru menikah udah minta dipulangkan. Dulu kan ada tetangga saya yang sering jadi itu kan. Pas menikah mereka nyanyinya itu. Enggak berapa tahun cerai mereka kan. Nah ini depan rumah itu. Lagunya di pesta pernikahan. Pulangkan saja aku ke. Nah ini tetap juga dipulangkan. Nah ini masalah terjadi. Jadi lagu-lagu rohani itu harus kita mulai sukai. Ya. Kan lagu-lagu yang disenangi lagu anak-anak muda itu kan lagu-lagu yang sedih-sedih, ya lagu-lagu cinta gitu kan. Coba lagu rohani yang dimusikkan. Karena itu dalam 1 Samuel 16 ayat 16. Baik Tuanku, ini kasus antara Saul dengan Daud. Antara Saul dengan Daud itu, walaupun pada saat Daud itu pemain kecapi. Karena itu dikatakan, baiklah Tuanku memintakan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Nah ini, ternyata roh jahat itu ada di hati Saul. Ketika Daud main kecapi, roh dari roh jahat itu keluar, hatinya nyaman. Jadi kalau Anda marah-marah, setelah lagu rohani supaya hati nyaman. Kalau Anda emosi gitu kan, sampai nggak stroke gitu kan, dengarkan lagu rohani supaya hatinya nyaman. Ya kan? Nyaman. Itu Daud. Saul itu selalu dihinggapi oleh roh jahat. Karena itu pada saat dia dihinggapi roh jahat, Daud datang main kecapi. Hatinya tenang. Ya. Jadi kalau Anda sering marah-marah, ingat apa roh jahat ada gitu dalam hatimu gitu kan. Sehingga harus mendengar lagu puji-pujian supaya hatinya tenang. Ya kan? Kalau merasa galau, datang setel lagu rohani, akhirnya pikiran tenang. Ya, tenang. Ya. Allah menolong kita mengingat segala kebaikan. Jadi Allah menolong kita mengingat segala kebaikan. Bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana kebaikan Tuhan di mana kita telah ditebus dosa-dosa kita pada saat dia mati di salib. Karena Tuhan sangat mengasihi. Karena itu dikatakan ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Kita telah dimatikan oleh dosa-dosa kita. Di mana pengorbanan Tuhan Yesus di salib menebus dosa kita. Itu yang kita ingat. Pengorbanan Yesus yang begitu luar biasa. Sehingga kita diangkat menjadi anak-anak. Diangkat menjadi anak-anaknya. Karena itu dalam Mazmur 116 ayat 12 dikatakan. Bagaimana aku kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepada. Bagaimana aku membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu luar biasa menolong kita. Terus bagaimana kita membalas kebaikan Tuhan. Kita membalas kebaikan Tuhan dengan apa? Kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan gak menuntut begitu banyak bagi kita. Tapi Tuhan menuntut kita hidup kudus di hadapannya. Hanya itu. Ya. Hidup kudus di hadapannya supaya kita Allah menolong kita melalui iman kita. Jadi Allah menolong kita melalui iman kita.
Karena iman itu dikatakan di dalam Ibrani 11. Iman itu yang kita nggak lihat, tapi kita ada pengharapan. Kita mengharapkan nantinya bahwa hidup kita akan bersama-sama dengan Dia di surga. Itu sebenarnya. Walaupun kita menderita di dunia ini, Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Itu pengharapan kita. Pengharapan kita adalah bagaimana Tuhan menolong kita. Kalau di sini kita di dunia ini masih sakit, nanti di surga nggak sakit lagi. Ya, bebas. Kita bersama-sama dengan Tuhan. Ya, inilah. Karena itu dalam Matius pasal 17 ayat 20, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kita harus percaya. Sebab aku berkata kepada sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil begitu. Jadi iman kita, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi, ada keyakinan kita kepada Tuhan, maka yang mustahil bagi kita menjadi nyata. Kenapa Tuhan katakan ini kalau ada iman? Karena kita ini hidup di dunia ini masih belum yakin penuh kepada Tuhan. Masih kira kita meragukan kuasa Tuhan. Ya, karena itulah yakinkan supaya Tuhan menolong kita dalam hidup kita. Karena itu Allah menolong kita melalui apa? Melalui Roh-Nya yang kudus. Jadi Allah menolong kita, memberikan kepada kita Roh Allah di dalam hati kita. Karena itu dalam Galatia pasal 4 ayat 6, karena kamu adalah anak, maka Bapa mengutus Roh anaknya ke dalam hatimu. Jadi Roh Allah itu diutus ke dalam hati kita. Untuk apa? Supaya kita bisa ditolong oleh Roh Kudus. Karena kalau kita bandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 26, bahwa Roh Kudus itu membantu kita di dalam kelemahan kita. Jadi Roh Kudus itu, fungsinya Roh Kudus ada dalam hati kita, membantu kita dalam kelemahan kita. Pada saat kita lemah, Roh Allah itu membantu kita dalam kelemahan kita. Menolong kita. Sehingga kita tetap kuat menghadapi kehidupan ini. Ya kan? Kuat menghadapi kehidupan. Karena itu ayat Yohanes pasal 14 ayat 16. Ya, aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji memberikan penolong bagi kita yang percaya. Yakinlah bahwa Tuhan menolong Anda. Bahwa Roh Kudus itu yang menolong Anda dalam setiap perjalanan hidupnya. Karena itu kita perlu yakin. Yakin bahwa Tuhan menolong kita. Bahwa Allah adalah penolong. Di saat apa? Di saat kesukaran, Tuhan itu menolong kita. Ya. Jadi kita harus yakin dalam firman Tuhan ini. Kita harus yakin juga bahwa apapun yang kita alami, ada 3. Kesimpulannya, Allah adalah tempat perlindungan kita. Yang kedua, Tuhan adalah kekuatan kita. Yang ketiga, Tuhan adalah penolong yang terbukti di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman-Mu telah berbicara kepada kami masing-masing Tuhan. Tuhan mengingatkan kami pada pagi hari ini bahwa Allah adalah tempat perlindungan kami.
Walaupun dunia saat ini mengalami kegoncangan, tapi kami yakin bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah kekuatan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami pada saat kami lemah. Tuhan memberikan kekuatan ini. Bahkan Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kami, sehingga kami mampu untuk menjalani kehidupan ini melalui keyakinan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan tertanam dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan ini senantiasa berbicara kepada kami di saat kami lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala pujian dan syukur kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, rekan-rekan sekalian, saya untuk kita, Pak Nelson bisa membagikan perjamuan kudus ini. Ya, saya akan berikan. Perjamuan, kita angkat satu pujian, Buros, pujian. Ya. Pujian ini kembali kita bagi berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sabar dan kau dekat.
Mari siapkan hati kita masing-masing. Kita berdoa masing-masing di dalam hati kita. Ketika kita mengikuti perjamuan ini, sehingga kita sungguh-sungguh siapkan. Karena Yesus juga pernah, sebelum dia disalib, pernah mengadakan perjamuan kudus bersama murid-muridnya. Sehingga kita merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Pada saat Tuhan Yesus melakukan perjamuan kudus, dia mengambil alih. Dia mengambil roti dan mengangkatnya ke atas. Dia mengucapkan berkat. Pada Allah Bapa dia katakan, inilah tubuh yang telah dipecah-pecahkan untuk menebus dosa-dosa. Pada saat engkau memakannya, ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah dicabik-cabik, telah diserahkan kepada kita untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita memakannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan setelah itu dia mengambil cawan dan mengangkatnya ke atas. Dan dia bersumpah. Dia mengatakan, inilah darahku yang telah ditumpahkan untuk menebus dosa bersama. Ingatlah, darah Yesus telah mengucikan kita. Karena dia katakan, oleh biru-biru engkau telah sembuh. Oleh darah Yesus kita disembuhkan. Kita dipulihkan. Mari kita meminumnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa masing-masing mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana Tuhan mengizinkan kita mengikuti perjamuan ini. Sehingga boleh kita merasakan kasih dan anugerah Tuhan. Mujizat yang Tuhan lakukan kepada kita. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, ungkapkan itu kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita. Karena Tuhanlah kekuatan kita. Karena Tuhanlah menolong kita di dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Dia siap mendengar setiap keluhan dan masalah yang kita hadapi. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Sampai saat ini Tuhan izinkan kami mengikuti perjamuan kudus ini. Inilah permohonan kami Tuhan, inilah seluruh doa kami Tuhan. Di mana kami jemaat-Mu yang sakit, biarlah Tuhan pada saat ini mujizat-Mu terjadi. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang punya masalah juga, Tuhan berikan juga jalan keluar. Sehingga mereka boleh Tuhan memperoleh sukacita yang daripada Tuhan. Setiap yang punya pergumulan dan masalah Tuhan, biarlah Tuhan Yesus yang menolong mereka. Sehingga mereka punya kelegaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, inilah Tuhan seluruh doa kami Tuhan. Inilah permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Saya persilakan duduk. Tiba waktunya kita memberikan persembahan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Segala puji, hormat, dan syukur kami berikan kembali kepada Engkau ya Tuhan, yang sudah menyertai jalannya perjamuan kudus, di mana kami boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan yang begitu besar di atas kayu salib untuk keselamatan dan pengampunan dosa kami. Kami bersyukur juga untuk pemeliharaan Tuhan yang terus Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kami diberkati oleh Tuhan, dan biarlah dengan rasa syukur kami boleh memberikan apa yang kami bisa berikan pada saat ini ya Tuhan, sebagai rasa terima kasih kami, syukur kami kepada Engkau. Dan biarlah setiap persembahan yang sudah terkumpul boleh digunakan untuk kemuliaan nama-Mu juga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita angkat pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, sambil persembahan dijalankan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Puji Tuhan, terima kasih untuk semuanya, dan saya persilahkan untuk doa syafaat dan pembawa warta. Salam, selamat siang Bapak Ibu. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan itu adalah kekuatan, tempat perlindungan dan pertolongan kita. Terima kasih untuk Pak Saud ya, buat firman Tuhannya. Tuhan memberkati. Jadi apapun pergumulan hidup kita, ya situasi apapun yang sedang kita hadapi, pribadi, keluarga, bangsa, negara, dunia, ya Tuhan itulah tempat satu-satunya yang menjadi kekuatan, pertolongan dan perlindungan. Nah, terima kasih untuk yang lain semua yang melayani kita pada hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita melihat warta jemaat. Persembahan kita minggu lalu total semua 340.000. Ya, Tuhan memberkati. Lanjut. Yang berulang tahun bulan November, ya Ibu Roslinawati pada tanggal 14 dan Ibu Olsia pada tanggal 15. Ya, selamat ulang tahun walaupun belum tiba ya, sebentar lagi. Minggu depan Bapak Ibu ini yang bertugas ya bisa ini semua datang ya, kecuali Pak Ale. Ini Pak Ale pasti tahu lah, ada Ibu juga. Karena Pak Ale sekarang yang menyusun jadwal yang khotbah. Baik, kita lanjutkan. Kita masih bisa mendengar khotbah Pak Yopi di Radio CP 103.5 FM setiap 6 ya, jam 6 sore. Kacamata saya nggak tahu kemana, jadi saya cari-cari dari kemarin belum ketemu. Ya, lanjut. Ini yang menjadi doa kita. Ya, ini cuaca ya tidak menentu ya sampai sekarang. Hujan, panas, kadang kira mau hujan tapi panas gitu ya, nggak jelas. Kita doakanlah
Tadi tambahan topik doa kita tadi ya, demo-demo yang terjadi, Bu Yani, juga bangsa kita yang menghadapi pemilu. Karena suasana cukup panas, saya sekarang sudah malas melihat beritanya. Daripada saya nggak damai, biarkan sajalah, biar Tuhan yang ngatur semua gitu ya. Baik, ada lagi? Sudah? Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena kami bisa beribadah, bahkan mau mengakhiri ibadah ini. Kau sudah menolong kami dari awal sampai akhir dan bahkan dalam mempersiapkan diri dari rumah, semua Tuhan sudah sertai dalam perjalanan juga. Kami bersyukur untuk itu, bersyukur bahwa di dalam ruangan ini juga aman. Kami aman beribadah, juga apa yang kami punya di dalam gereja ini pun semua aman. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepadamu. Dan juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, bahwa Tuhan itu adalah kekuatan, tempat perlindungan dan penolong bagi kami. Karena itu firman-Mu tadi mengatakan kami tidak akan takut. Kami berserah, bersandar kepadamu sebab Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan menjadi selamat. Kami datang kepadamu terus menerus. Terima kasih, berkati Pak Saud yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Dan juga berkati keluarganya, pelayanannya, juga kesehatan Ibu Olsia. Kami terus serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya memulihkan jamah supaya terjadi pemulihan, terjadi mujizat. Dan juga untuk Samuel, untuk Natalia, berikan jodoh kepada mereka Tuhan. Untuk orang yang takut akan Tuhan, yang hidup sungguh sepadan sebagaimana firman-Mu katakan. Kami juga berdoa untuk semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik itu tim PW, juga Pak Pur, persiapan ibadah dan segala sesuatunya. Untuk Tio juga yang terus setia mengambil bagian, untuk mengambil persembahan semua. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua yang mengambil bagian pelayanan hari ini, segala jerih lelah mereka, pengorbanan mereka, hati mereka yang mereka angkat, mereka bawa kepada Tuhan. Engkau memberkati, mereka bertumbuh dalam kebajikan, bertumbuh dalam iman, dan bertumbuh dalam segala sesuatu yang baik menurut firman Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kepadamu untuk Ibu Yani Tuhan. Tolong supaya Engkau memulihkan dia atas sakit yang sedang dialami pada waktu ini. Dan juga kami berdoa untuk Pak Yopi, Tuhan terus memberkati. Pak Alek dalam pelayanannya, Tuhan terus menopang kesehatannya. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, kami sangat berharap agar kuasa Tuhan turun untuk memberikan dia kekuatan dan pemulihan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini sedang menghadapi pemilu yang tinggal sekitar 2 bulan ini. Kiranya Tuhan keadaan bangsa ini tetap kondusif dan terkendali, karena begitu banyak hal yang sedang terjadi, ketidakpuasan secara politik, ketidakpuasan secara keadilan, dan masih banyak faktor-faktor lain yang menyangkut bangsa kami yang membawa rasa tidak nyaman, termasuk juga rencana demo-demo untuk Israel karena perang antara Hamas dan Israel. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu supaya semua keadaan bisa terkendali. Tapi juga Tuhan, orang-orang yang berdemo ini supaya tidak terprovokasi dengan berita-berita yang salah, karena begitu banyak berita hoax, begitu banyak berita sepihak, sehingga sering sekali Tuhan tanpa pertimbangan matang, tanpa kejelasan peristiwa yang sebenarnya, orang-orang sudah terpancing. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya pihak aparat kami, kepolisian, intelijen, tentara, supaya mereka semua bersiaga menjaga-jaga, khususnya garda terdepan, yaitu polisi. Dan mereka sabar, bisa menghadapi dengan damai tenang, tanpa mereka harus bertindak hal-hal yang di luar wewenang mereka, melampaui wewenang mereka sebagai aparat penegak hukum. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Bapa untuk masalah Israel dengan Hamas. Kami sangat berharap supaya terjadi titik temu yang menciptakan perdamaian kedua belah pihak. Karena kedua belah pihak itu mengalami korban, baik itu korban kerusakan, korban yang terparah adalah korban jiwa. Dan juga ada orang-orang yang kemudian harus dirawat dan seterusnya, kehilangan anggota keluarga dan seterusnya, kehilangan mata pencaharian, kehilangan ketenangan, kedamaian, bahkan mungkin menimbulkan kemarahan, kebencian. Tuhan, tolonglah supaya Engkau sendiri bekerja sehingga benar-benar terjadi satu perdamaian. Kami melihat di YouTube bahwa pemimpin Israel tidak mau berhenti, tidak mau
gencatan senjata Tuhan. Tolonglah supaya ada solusi yang terbaik, karena sudah banyak negara juga yang menyangkut dalam hal ini. Tolong mohon belas kasihan Tuhan, agar negara-negara bertindak secara jernih, berpikir secara jernih, bukan mengedepankan karena persahabatan, tetapi mengedepankan kebenaran dan keadilan. Inilah harapan kami Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dari semua situasi ini kami melihat bahwa dunia ini bukanlah semakin baik, tapi semakin kacau. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Negeri kami juga untuk masalah kemarau El Nino. Ya Tuhan, tolonglah supaya kemarau ini segera berakhir, tapi juga kami cemas. Kemudian akan datang hujan yang lebat yang tidak henti-hentinya, yang juga bisa menimbulkan kerusakan yang tidak sedikit, seperti banjir dan seterusnya. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kasihanilah bangsa kami. Dan di atas segala sesuatunya kami rindu bangsa ini diselamatkan. Roh Tuhan bekerja lebih lagi, menjangkau hati, menjangkau jiwa-jiwa bagimu. Kasihanilah Tuhan, karena bangsa ini sudah begitu lama hidup di dalam kemelaratan. Kami mohon Tuhan lawat, mohon jamah. Biarlah gereja Tuhan bangkit dan semua sarana yang bisa memperkenalkan Kristus kepada Indonesia ini, biarlah diakses Tuhan. Biarlah orang-orang semakin banyak yang terlibat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu untuk yang berulang tahun, Ibu Roslinawati dan juga Ibu Olsia pada tanggal 14-15. Berkati mereka, biarlah umur panjang yang mereka terima dari Tuhan, dan kesehatan, kebahagiaan, sukacita karena kasih Kristus. Walaupun situasi di lingkungan di mana-mana tidak kondusif, tetapi di dalam Tuhan ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan, ada rasa optimisme, karena kami berpegang kepada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, supaya Engkau memberkati hamba-Mu rencana kembali ke Kuningan. Tuhan kiranya memimpin supaya waktu yang tepat hamba-Mu bisa berangkat ke sana kembali. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Biarlah kiranya Engkau memimpin hamba-Mu kepada jiwa-jiwa yang mencari Engkau. Berikan keberanian, berikan semangat, berikan hikmat, berikan wibawa. Dan Tuhan kiranya menolong. Terima kasih Bapa yang baik. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu. Biarlah kiranya semua itu akan memberikan suatu kekuatan dan semangat yang baru. Terpujilah Tuhan. Kami juga berdoa supaya Engkau terus memberkati gereja ini. Saudara-saudara kami yang sudah lama tidak datang, kami rindu supaya Engkau menghadirkan mereka kembali. Lawat jamalah hati mereka, apapun pergumulan mereka, supaya mereka belajar membawanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Pak Milo yang beberapa hari ini, kali ini sudah tidak datang lagi. Tuhan, kiranya Engkau menolong mereka. Kami tidak tahu apa pergumulan mereka. Berkatilah mereka dan bahkan banyak jemaat lain yang terdaftar di gereja ini, yang kami sudah mengulurkan tangan karena Tuhan. Biarlah kiranya Engkau menolong agar mereka mengingat janji mereka. Mereka datang beribadah, tapi Tuhan, lebih dari itu, dimanapun mereka, kiranya mereka tidak melupakan Tuhan, tapi tetap mencari Engkau dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami berdoa, apapun pergumulan jemaat-Mu di tempat ini, Tuhan yang memberkati masa depan, pendidikan, kesehatan, keluarga, dan pergumulan apa saja kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kembali lagi kami doakan supaya Engkau memberkati tempat ini, seluruh lingkungan ini, berkati ibadah-ibadah yang ada di gereja, beberapa gereja yang lain, berkati usaha mereka di sini, baik itu penyewaan lahan dan seterusnya. Dan biarlah kiranya Tuhan, sungguh-sungguh apa yang mereka buat untuk gereja ini, Engkau membalasnya berkali lipat, berkat-berkat rohani, jasmani, kesehatan, dan juga kebahagiaan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang membantu kami, baik dalam hal urusan AC dan seterusnya. Tuhan memberkati mereka, usaha mereka, rumah tangga, keluarga mereka, dan siapapun yang memberkati gereja ini. Sekecil apapun yang mereka lakukan untuk gereja ini, biarlah kiranya mereka tidak kehilangan upahnya. Sama seperti Engkau mengatakan, bahwa barang siapa yang menyambut hamba-Ku dengan segelas air, dia tidak akan kehilangan upahnya. Kami percaya Bapa, siapapun yang mengambil bagian untuk kemuliaan-Mu tidak akan kehilangan upahnya. Karena itu kami doakan semua pihak yang sudah menolong kami. Terima kasih, kami berdoa untuk Ibu Lili. Tuhan tolong mereka, usaha mereka yang sedang ada masalah, naik turun biasa. Tapi kami doakan supaya Tuhan memberkati agar mereka tetap tenang. Dan kesehatan Ibu Lili kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Michael, kami terus doakan supaya Tuhan juga memberkati.
Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami serahkan hidup kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu minggu depan, supaya kami semua mempersiapkan diri, baik yang bertugas ataupun yang tidak. Kami berharap supaya minggu depan ada jiwa yang baru yang dibawa, yang datang ke gereja ini untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disabrikan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Katakan bersama-sama, besar Allah, besar Allah. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, besar Allahku, besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar, layak disembah. Layak disembah, Kau Raja segala raja. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Besar Allahku, jadikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku, selamanya besar, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku. Biarlah setiap mulut, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa.
terakui di dalam setiap suku, kaum, bangsa, dan bahasa. Di muka bumi ini biarlah Engkau layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan ya Tuhan. Di dalam setiap perjalanan hidup anak-anak-Mu. Biarlah hujan pertobatan terjadi di muka bumi ini. Biarlah keselamatan terjadi di muka bumi ini. Setiap peristiwa demi peristiwa. Biarlah kami tetap bersandar kepada Engkau, kepada kemahabesaran-Mu, kepada kemahakuasaan-Mu. Engkaulah Allah yang ajaib dan besar. Kami bersyukur Engkau sudah melindungi, menyertai, memimpin ibadah kami pada saat ini. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Damai sejahtera Allah menyertai kami pun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat. Makasih Bu Ros. Ya, kita duduk sebentar ya. Ada